Untuk dapat menggunakan silinder hidrolik yang terjangkau dan tahan lama, mereka menggunakan Pakistan. Lihat cara mekanik Pakistan ini. Dari motor ini yang sebelumnya ngebul. Jadi motor ini motor 4 tak. 4 tak itu harusnya nggak boleh ngebul, tapi motor ini ngebul. Dan dia akan memperbaikinya, tapi bukan dengan mengganti sehernya. Lihat dan perhatikan baik-baik video ini. Lihat cara kerjanya dia. Dia melepas busi. Jadi pertama-tama businya itu dilepas dulu. Setelah businya dilepas, sepertinya dia melepas intake. Intake karbunya dilepas. Kedua bautnya dilepas. Lihat nanti apa yang dilakukannya. Apakah mesin ini akan dibongkar seperti kita pada umumnya? Oh, dia menuangkan bensin dari tangkinya. Tapi sedikit sekali bensinnya. Bensinnya dikit banget. Buat apa ya? Loh, kok dicampur oli? Ini kayaknya oli motor 4 tak. Dicampur oli, kayaknya 1:1. Tapi dikit banget itu. Oh, dikocok-kocok. Lah, dimasukkan ke situ. Itu lubang buat masuk bensin dari intake karbu. Oh, ini di sela-sela nih sama dia nih. Di sela-sela si businya ditutup.
Ini biar apa ya? Biar apa ya? Ada yang tahu nggak? Oh, dimasukin lagi ke bensinnya. Mungkin pikiran dia ngebulnya itu gara-gara kotor. Dan ini dibersihin bagian headnya sama dia. Tuh lihat di sela-sela sambil ditutup businya. Nyemprot. Kita lihat akhirnya nanti bakal seperti apa. Oh, ini udah beres. Tuh sama dia udah dibersihin. Nah, businya pun udah dilap. Tinggal dipasang lagi. Tuh sama dia businya dipasang lagi. Dikencangin. Kita lihat apa yang akan terjadi di motor ini. Kalau misalkan berhasil, harus kita coba. Oh iya, ini intake-nya dipasang lagi sama dia. Bautnya dikencangin. Dia baru ngencangin sebelah. Oh, ini sebelah lagi dikencangin juga. Anjir, gue salah fokus sama banner yang di belakang sana tuh. Motornya keren, MT kayaknya. Apa R25 ya? Nih sama dia dikencangin baut intake-nya dua-duanya. Terus bensinnya di-onin lagi, di sela-sela, dinyalain. Kita lihat. Sakti, anjir sakti banget sialan. Hilang dong asapnya. 4 tak kembali ke kodratnya lagi. Hilang asapnya. Wajib dicoba. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Agar warga Pakistan dapat menggunakan kabel listrik murah, bengkel kabel di Peshawar ini benar-benar menggunakan karung anyaman limbah daur ulang untuk memproduksi kabel listrik yang sangat hemat biaya. Tumpukan tas anyaman warna-warni di depan Anda adalah bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi selubung kawat listrik. Sang master akan dengan cermat memilah tas anyaman berbagai warna. Kemudian, master lain akan menggunakan penyembur api untuk menyalakan dan memanaskan tas anyaman di dalam panci. Meskipun pembakaran tas anyaman akan menghasilkan banyak gas berbahaya. Namun untunglah sang guru tidak mengenakan topeng, jadi wajar saja ia tidak bisa lama-lama melakukan pekerjaan itu. Setelah karung anyaman di dalam pot meleleh menjadi gel, master akan menggunakan sekop untuk mengaduknya sehingga lem cair dapat tercampur. Kemudian lem perlu dituang ke atas plat besi untuk tahap pengolahan berikutnya. Karena masih banyak karung goni yang belum meleleh di dalam lem cair, maka dibutuhkan penyembur api untuk pemanasan lebih lanjut. Melihat pemandangan ini, orang yang tidak tahu akan mengira bahwa mereka sedang membuat makanan India, lalu sang koki akan mengaduknya hingga rata. Tangki gas digunakan untuk menghancurkan lem cair. Proses ini memerlukan 2 orang ahli yang bekerja sama dalam operasi penggulungan berulang untuk memastikan adonan digulung menjadi panekuk tebal. Berikutnya, master akan menggunakan sekop untuk membuat alur pada kue karet tersebut, agar kue karet lebih mudah dipecah menjadi beberapa bagian nantinya. Selanjutnya, Anda perlu menunggu selama 2,5 jam. Setelah kue karet benar-benar dingin, master akan menggunakan palu godam berkekuatan 80 untuk menghancurkan kue karet menjadi berkeping-keping. Kepingan yang pecah kemudian akan ditumpuk di sudut, menunggu langkah pemrosesan berikutnya. Selanjutnya, orang tersebut akan memasukkan serpihan plastik tersebut ke dalam mesin penghancur dan menghancurkannya menjadi partikel plastik. Partikel plastik yang hancur kemudian akan dikemas ke dalam karung anyaman dan dikirim ke bengkel kabel untuk produksi berikutnya. Selanjutnya, master akan mencampur partikel plastik dengan sejumlah material baru dan menuangkannya ke dalam port umpan ekstruder. Kemudian, kepala dengan spesifikasi yang sesuai dapat dipasang pada kepala mesin. Sambil menunggu kepala memanas, master akan melewatkan 7 kabel tembaga padat melalui cetakan pelubang dan kemudian memutarnya menjadi kabel tembaga. Ia melewati cetakan ekstruder, yang kemudian melelehkan butiran plastik menjadi zat seperti gel dan membungkusnya di sekitar kawat tembaga. Kemudian kawat tembaga yang dibungkus pada kulit luar dapat dihubungkan ke peralatan traksi, sehingga kulit luar dapat dengan cepat didinginkan dan dipadatkan setelah pendinginan otomatis. Selanjutnya kawat yang dihasilkan akan diregangkan dan digulung melalui roller untuk menghilangkan tekanan di dalam kawat, sehingga kawat dapat diproduksi secara terus-menerus melalui ekstruder ini. Dan karena tidak ada penggulung otomatis. Oleh karena itu, master juga akan menggulung dan mengemas kawat yang diproduksi. Master akan meletakkan salah satu ujung kawat di cetakan gulungan kawat, kemudian menyalakan motor dan dengan cepat melilitkan kawat. Ketika kawat dililitkan pada panjang standar pada cetakan gulungan kawat, master dapat menggunakan tali plastik untuk mengikat kawat, dan kemudian kawat yang diikat dapat dilepaskan. Dengan cara ini, gulungan kawat dengan panjang standar diproduksi. Untuk memastikan kualitas produk memenuhi persyaratan pabrik, master juga akan menimbang kabel untuk memastikan tidak ada masalah kualitas. Dapat dikemas dalam kantong plastik dan kemudian ditempatkan dalam kotak kertas yang dirancang khusus. Kabel yang sudah dikemas kemudian dapat dijual. Melihat ini, bagaimana menurut Anda kualitas kabel tersebut?